Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ceria. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap semangat belajar walaupun dalam situasi pembatasan sosial disebabkan adanya pandemi COVID-19. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang aturan penggunaan tanda titik. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia, tema 8, kelas 2, sekolah dasar. Selamat mengikuti sampai selesai. Jika kalian suka, silakan klik tombol suka, bagi, dan subscribe. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita, memisahkan tanda waktu antara jam dan menit, memisahkan tempat ribuan pada bilangan, dan menandai nama yang disingkat. Mari kita lihat contohnya satu persatu. Tanda titik untuk mengakhiri kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang berisi cerita, berita, atau informasi. Kalimat berita tidak untuk bertanya dan juga bukan kalimat yang berisi perintah. Contoh kalimat berita sebagai berikut. Ayah pergi ke Jakarta. Adik suka bermain bola. Kemarin saya bertemu Lani. Buah-buahan mengandung vitamin. Contoh-contoh tadi merupakan contoh kalimat berita. Kita membacanya dengan intonasi datar. Dalam tulisannya diakhiri dengan tanda titik yang berarti kita berhenti membaca. Lalu lanjut kalimat berikutnya. Kemudian tanda titik untuk memisahkan antara jam dan menit pada tanda waktu. Menurut aturan penulisan atau ejaan bahasa Indonesia, tanda waktu antara jam dan menit dipisahkan dengan tanda titik, bukan tanda titik dua seperti di luar negeri. Jika jam tangan digital kalian memakai tanda titik dua, itu karena mengikuti aturan pabrik yang membuatnya di luar negeri. Contoh, Andi bangun tidur pukul 9:30. Andi bangun tidur pukul 9:30 pagi. Antara angka 09 kemudian 30 ditandai titik. Kita membacanya atau memahaminya. 05 berarti pukul 5. Titik 30 berarti lebih 30 menit. Contoh berikutnya. Ayah pulang pukul 12:15 siang. 12 menunjukkan jam. Kemudian di sebelah kanan titik ada angka 15, itu untuk menandai menit. Kita membacanya 12:15. Berikutnya, tanda titik untuk memisahkan tempat ribuan. Dalam penulisan bilangan dengan angka, tiap angka menduduki tempat yang berurutan sesuai nilainya, yaitu satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, dan seterusnya urut dari kanan ke kiri.
Menurut kaidah bahasa Indonesia, tempat ribuan ditandai dengan titik di sebelah kanannya. Tentunya di luar negeri punya kaidah yang berbeda. Misalnya ribuan dipisahkan dengan koma. Tetapi kita mengikuti aturan penulisan bahasa Indonesia, yaitu tempat ribuan ditandai dengan titik. Kita lihat contohnya. 1. Tebal buku itu 1.500 halaman. Ingat, saat kalian menulis 1000, itu angka 1, kemudian waktu mulut mengucapkan 1000, tangan kalian menuliskan tanda titik 1000, 1 titik. Kemudian diikuti angka berikutnya 500. Ya, angka 5 dan 00. 1000 titik 500. 1 titik 500. Kita membacanya 1500. Contoh kedua. Jumlah penduduk desa kami 3.600 jiwa. 3.600. Pada saat mengucapkan 1000, tangan kalian menulis tanda titik 3.000, 3 titik, baru diikuti angka 600. Contoh ketiga. Kebun binatang itu pengunjungnya pekan ini mencapai 7.200 orang. 7.200. Pada saat mengucap 1000, tangan kalian menuliskan tanda titik 7.000, 7 titik. Lalu diikuti angka 200. Contoh keempat. Harga pensil ini Rp1.500. 1000, kita tulis angka 1, 1000, tangan kita menulis titik. Lalu diikuti dengan angka 500. Kalau untuk mata uang, kita tahu di belakangnya kita beri tanda koma 00. Kemudian rupiahnya bisa kita singkat di Rp di depan, atau kalau di belakang dengan lengkap rupiah. Selanjutnya, contoh penggunaan tanda titik untuk menandai singkatan nama orang. Contoh, toko itu terletak di Jalan C. Simanjuntak. C adalah singkatan Cornelis misalnya. Karena disingkat maka diberi tanda titik. Rumah Tania di Jalan M. Nasir. M singkatan misalnya Muhammad, maka M-nya diberi tanda titik. Alamat rumah kami di Jalan Muhyamin. Muh juga singkatan dari Muhammad, diberi tanda titik. Gedung pertemuan itu di Jalan P, di JL P Tendean. JL singkatan jalan, P singkatan Pierre, maka diberi tanda titik. Asmaraman S. Kopingho. Asmaraman S. Kopingho menulis banyak cerita. S adalah singkatan Sukowati, maka diberi tanda titik. Sapardi D. seorang sastrawan. D merupakan singkatan nama belakang Sapardi, maka diberi tanda titik. Ingat, pada akhir tiap-tiap kalimat menggunakan tanda titik karena kalimat tersebut semuanya kalimat berita. Tapi jika bukan kalimat berita maka memakai tanda baca yang lain. Perhatikan, untuk nama yang disingkat kita tandai dengan titik. Bagaimana? Sudah paham bukan? Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda suka, silahkan klik suka, bagikan, atau subscribe. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.